By the way, kita ngomong dari tadi ngomongin yang serem-serem, kita ngomongin yang keren, lucu dan seru. Boleh. Siapa yang udah nonton film The Roofman? Uh, Roofman apa? oh sih? belum. Roofman enggak tahu. Udah nonton 100 meter belum guys kalian guys? Bagus tuh. ya. Udah nonton 100 meter. Bagus. Aneh endingnya aneh. The Roofman atau The Rooftop Robber atau dikenal sebagai Jeffrey Allen Manchester. Ini yang mau gue ceritain nih dari kemarin. Ini kemarin gue nonton di Netflix dan ternyata ini sesuai dengan cerita fakta guys, cerita nyata. Jadi bisa dibilang salah satu penjahat yang paling unik dan liar di Amerika akhir 1990-an sampai awal 2000-an. Kisahnya penuh aksi, udah kayak film Hollywood sampai ada filmnya nih kemarin tuh. Nah, Jeffrey Allen Manchester ini lahir 12 November 1971 di California dan dia ini sebenarnya pria parubaya yang pernikahannya itu berantakan dari tahun 99. Setelah ada laporan domestic disturbance tentang keributan rumah tangganya dia lah. Dia sempat kerja di McDonald juga sebelum jadi penjahat dan pengalaman itu mungkin ngasih pengetahuan tentang layout restoran, operasional dan berangkasnya ada di mana. Berangkas. Jadi Jeffrey Manchester ini memulai serangkaian perampokan yang sangat atas. Dia nggak masuk lewat pintu atau jendela biasa, tapi dia memotong lubang lewat atap. Lubang? Ya. Kok bisa? Nggak ketahuan ya? Lewat roof, lewat atap dipotong sama dia. Dia Itu lubang apa mas? Gitu? Disebutnya roofman. Ya roofman. Dia masuk lewat atas. Jadi naik pakai tangga dulu, digergaji sama dia dari atas. I see dreams. Dia pakai gergaji listrik atau alat pahat. Lubangnya biasanya ukurannya 2x2. Gede anjing 2x2 meter. Nggak tahu sih berapa meternya. Gede goblok, itu nggak mungkin nggak nyadar orang 2x2 meter mah. Malam-malam. Dia nyerangnya sebelum orang pada masuk kantor. 2x2 meter sih gede. Ini cerita seru Van ya. Kuburan aja 2x1 anjing. Aing ceritain ya. Jadi modus operandinya pada saat itu kebanyakan McD sama Burger King itu nggak 24 jam yang diserang. Jadi malam hari dia naik ke atap restoran, dia potong lubang, masuk lalu sembunyi ke dalam. Dia biasanya sembunyi di kamar mandi. Tadi belakang. Dia nunggu karyawan pagi buat buka toko. Pas mereka udah pada datang dia ngeluarin senjatanya. Biasa kalau nggak pistol dia ngeluarin rifle kecil. Tapi sikapnya sopan banget. Dia bilang kayak yes ma'am, katanya no ma'am, please lie on your stomach. Bahkan nyuruh karyawannya buat ambil jaket dulu sebelum mereka dikunci di walk-in freezer. Anjing. Kulkas besar yang buat taruh lagi. Enggak, nanti dibukain dia nelfon polisi ntar. Oh, I see. Jadi dari situ dia ngambil uang dari berangkas rata-rata beberapa ribu dolar biasanya isinya. Karyawannya dikunci di freezer tapi dia nggak pernah menyiksa atau ngebunuh mereka. Banyak korban bilang dia calm dan gentle banget meski dia megang senjata. Kayak DB Cooper berarti. Dan dia melakukan sekitar 40 sampai 60 perampokan di 9 negara bagian. Di frozen food dia maksudnya di restoran. Kebanyakan Burger King sama McDonald. Dia West Side apa East Side 9 negara bagian tuh? Ini kayaknya West Side deh. Oh barat ya, benar West Side. Ah, West Side. Di selatan dan barat Amerika Serikat. Dan selama kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Total uang yang diambil diperkirakan sekitar 100.000 US dollar atau 1,5 miliar. iya 1,5 miliar. Benar. Yes. 1, miliar 5 miliar tahun itu. Ya, pada saat itu. Polisi ngejulukinnya Roofman atau Rooftop Robber karena metode atapnya yang konsisten dan sulit dilacak. Belum beres ceritanya, masih panjang. Puncaknya di Mei tahun 2000 di North Carolina, dia ngerampok 2 McDonald di Gaston County dalam waktu singkat. Beberapa jam setelah perampokan kedua, dia ditangkap sama polisi dan dia mengaku dan diadili. Hukumannya 32 sampai 45 tahun penjara. Damn. Termasuk tuduhan armed robbery dan kidnapping karena mencuri karyawan di freezer. Hakim melempar buku karena banyaknya korban dan pola kejahatannya. Banyak banget. Dan dia bisa kabur dari penjara. Dengerin. Pada tahun 2024 sampai 2005, setelah dipenjara sekitar 4 tahun di Bronx Correctional Institution, Manchester kabur pada Juni 2004. Caranya dramatis banget. Dia sembunyi di bawah truk pengiriman yang keluar dari penjara. Nah, kalau kalian nonton filmnya dia masukin papan di bawah truknya, terus dia berdiri duduk di dalam situ, akhirnya truknya jalan. Di bawah dan pas dicek pakai kaca itu nggak kelihatan bener lihat. karena di bawahnya pakai kayu, bener. Iya tahu. Nah dari situ dia langsung ke Charlotte, North Carolina dan pinternya dia ya. Polisi bakal berpikir orang kalau kabur dari penjara pasti akan terbang jauh dan pergi jauh. Alih-alih dia kabur jauh atau pergi ke pantai, dia memilih bersembunyi di dalam sebuah toko. Tebak tokonya apa? Starbucks. Kayak si Burger King. Sex Toys. Toys R Us. Ah, hampir. Anjing. Hampir. Toko mainan, Cok. Toys R Us, toko mainan alias kayak Kid Station kita zaman dulu. Dia tinggal
tinggal selama 6 bulan di Anjing. langit-langit, di ceiling. Gabut anjing, kalau boker gimana? Dan ada sebuah ruang kosong di Toy R Us. Dia bangun barak di situ. Anjing. Selama 6 Dia- bulan. Dia maksudnya dari mainan atau dari apa? Nah, Barak? jadi ada sebuah tempat yang blind spot gak kelihatan CCTV. Dia tahu titik CCTV itu ada di mana. Dia bikin blind spot markas di situ untuk dia makan, tidur dan lain-lain. Dia mandi di malam hari. Ini kalian kalau nonton filmnya guys, deg-degannya dapat Pelatihan ketat gitu. Cok. karena dia tuh orang baik sebenarnya. Tapi dia mencoba untuk survive dan di dalam Toys R Us itu dia tahu blind spotnya di mana aja sampai akhirnya dia bisa mengambil alih Toys R Us itu tanpa ada orang yang tahu selama 6 bulan kalau dia tinggal di situ. Ya. Jadi dia ada sebuah ruang kosong di Toys R Us dan kadang di Circuit City yang bersebelahan. Dia juga tinggalnya. Dia buat lubang di dinding antar toko buat bolak-balik. Dia sampai bikin lubang anjing. Dan dari dia makan dari nyuri cemilan, baby food dan barang-barang dari rak setiap malam Baby hari. food anjing. Karena nggak mungkin dia harus ngecek dari stok juga, Van. Dia harus ngambilnya pelan-pelan sampai akhirnya tuh kalau nggak tahu ya ini beneran apa nggak di film. Dia tuh makannya tuh cuma M&M setiap malam. Oh, Eminem. Nah, giginya itu bolong. Shit. Harus ke dokter gigi kan. Polisi tuh megang DNA giginya sampai akhirnya dibakar dokter giginya itu supaya dia masih bisa kabur. Nah, belum beres ceritanya. Anjing. Jadi hiburan Dia pinter dia banget, supaya anjing. dia pinternya itu dia bisa stress management. Stress Dia man- nyuri video game biar dia nggak stres, remote control, car, dan dia tuh main-mainan yang ada di Toys R Us setiap malam supaya dia nggak stres. Pokoknya dia main saat toko tutup. Anjing, Iya, dia itu main-mainan seru asli banget saat sih. toko tutup. Kalau di filmnya dia main sepatu roda pas malam toko tutup dan lain-lain. Tapi dia bisa tahu keluar 6 bulan gitu. Ah kayaknya gue udah aman deh 6 bulan. Nah, dia bahkan mencuri uang kasir dari Toys R Us sebanyak 14.000 USD. Buat apa aja? Nah. Kan dia gak bisa kemana-mana. Oh, ini Channing Dan- Tatum anjir. Ya, Channing Tatum ceritanya. My name is Jeff. Dan bukan cuma sembunyi, Manchester bangun kehidupan baru dengan identitas palsu namanya John Zorn. Dia bilang dia kerja untuk pemerintah AS. Dia bergabung dengan gereja lokal dan aktif di komunitasnya. Dan dia pacaran dengan seorang wanita namanya Leigh Van Scott. Inilah kenapa wanita bisa menghancurkan seorang pria. Damn. Ya. Dengar Damn. tuh Ji. Banyak orang di lingkungannya menganggap dia itu orang yang baik dan sopan. Tapi dia nggak berhenti total. Dia ngebakar sebuah klinik dokter gigi di Charlotte untuk menghilangkan jejak atau alasan lainnya. Ya dia ngebakar pokoknya pada saat itu. Dan dia sempat ngerampok pawn shop untuk ngambil senjata. Ini masih belum tahu, cuman kalau di filmnya jelas alasannya gara-gara apa. Dan akhirnya penangkapan akhirnya polisi akhirnya curiga dan menghubungkan si John Zorn ini dengan Manchester yang kabur. Mereka minta pacarnya si Lev ini untuk membantu pada Januari 2005. Lev dipaksa manggil Manchester ke rumahnya dengan alasan dia ulang tahun. Pas dibuka pintu rumahnya. Tapi ini kayaknya gue gak tahu di film rada didramatisin apa gimana. Pada saat itu dia udah tinggal flight. Udah malsuin identitas untuk dia terbang ke luar negeri supaya dia gak ke-track. Tapi pada saat itu pacarnya manggil ke rumahnya sama anak-anaknya. Jadi pacarnya ini punya anak 2. Mereka tuh udah sayang sama si Jeff ini. Sama Manchester dipanggil, ayo dong ke rumah dong, kita tahun baru apa Natalan gitu lupa. Pas dibuka polisi udah standby semuanya di situ. Ah damn. Anjing lebar 6 bulan teh ngapain sia-sia anjir. Karena wanita. Damn. Dan akhirnya total Di Tangerang. hukumannya berjalan sekitar 25 tahun. Kasian, tapi sekarang dia masih di penjara ya dong. Ya coba kita lihat update-nya ya. Hingga 2026 Manchester masih di penjara di Center of Prison Relax, North Carolina dan sudah menjalani sekitar 24 sampai 25 tahun. Ah, dibentar lagi dong. Jadi dia ini Oh, baru katanya di penjara. mantan militer juga dan ada yang bilang dia menyesal. Banyak korban dan kritikus yang marah karena kisahnya sering dihiasi jadi seperti petualangan lucu di film. Oh, karena padahal kan kejahatan Kriminal ya. tetap. Betul. Tapi gak matiin orang lah. Lupa lagi. Kayaknya enggak itu kalau nggak salah dokter giginya lagi tutup deh. Oh. Buat ngebakar files dia apa gimana gara-gara tadi dia itu makan permen, giginya bolong, nggak kuat. Akhirnya dia ke dokter gigi kan. Nah, gara-gara dia nyimpen data sama DNA-nya dibakar. Tapi menarik sih untuk ditonton ya. The Roofman ya? Itu Roofman. Channing Tatum yang main 21 Jump Street. Oh. Hah? Itu bagus banget men, lo harus nonton. What the hell man. My name is Jeff. Enggak ya, belum. Bagus men. Catch me if you can. Iya Catch Me If You Can keren banget sih. Tadi Kemarin yang petirnya udah nonton kacau yang men. kedua. Yang mana? Catch me if Ada you can yang baru, ada yang baru. kedua kan, Tot.
Kemarin tuh apa ya? Noisy Me yang kedua kemarin yang nonton. Oh yang belum nonton. Anjing, Nah, seru Noisy Me banget. 4 anjir. Empat ya? Simin Awidon. Yang baru kemarin itu? Iya, Catch Me If You Can kan Noisy Me. Hah? Iya, kan Noisy Me ada judul atau lah. Kayak Avengers ada Endgame. Kon Noisy Me Catch Me If You Can anjing. Beda. Apa sih beda Nggak tahu lah. film anjing? Anjir lah. Catch me if you can. Storytelling survey makin bagus. Itu Iyalah. gara-gara nonton film anjir. Punya Supra dia guys. Punya Supra. Coba punya Supra By dia the way guys, kalian harus ngurang-ngurangin nonton. nonton Bokep. video pendek sih kalau kata gua. Kemarin gua jujur lumayan akut aja kebanyakan scrolling itu kan. Sampai akhirnya gua mau coba ngebenerin dengan nonton film yang lama dengan fokus gitu loh. Sampai sekarang gua udah nonton hampir 15 film, paling rekomendasiin banyak. Easy juga kemarin rekomendasi banyak gua tontonin ya. Apa yang berubah dari mana sekarang? Nggak tahu sih kayak aing tuh sempat uninstall TikTok kemarin. Wah. Buat nggak kena doom scrolling itu. Doom scrolling. Jadi ya tiap ini tuh sekarang buka Netflix, aing buka HBO, buka Prime, aing kadang tuh. Lebih fokus aja, Pi. Sama lebih apa ya, lebih nggak ke distract gitu loh. Bener. Short attention span-nya bahaya guys itu. Kalau video pendek tuh jadi kita pengen instan terus gitu. Tapi kita juga tiap hari nonton ya. Jadi agak nggak sabaran. Bener. Jadi kayak anjing cepet apa goblok gitu. Bener. Tapi kalau mau kayak gitu juga ngakalinya jangan langsung yang film yang apa ya? Slow face malah jadi bosen. Iya, Oh benar. iya. Iya, jadi yang langsung film yang dari awal udah jelas dulu gitu. Iya. Dari situ dulu. Baru yang nanti kalau udah nyaman, slow face gak apa-apa. Ini Boring pasti. kemarin dia kan di Aing terus kita selalu nontonin film yang based on true story gitu. Pi. The Founder mana harus nonton sih? Yang McDonald's Ya McDonald. itu. Itu asshole anjing tuh orang. Oh, aing baru habis nonton ini. Jobs. Nonton Dia jobs ya? 500 Days of Summer semalam banget. bener. Sampah anjing film. Lu nonton? Fuck summer pasti mana Fuck kan? Summer aja. Kok masih ada yang bela? Itu kan emang ini aja gak sih? SJW aja gak sih yang bela? Coba kalau summer sukanya happy asmara anjing udah beres. Ayo, Summer Chan. kan ceweknya apa sih? Cok? Siapa ada Iya, materi lagi si- Vincent? siapa? Materi, ntar. Tadi tuh kita ada Lost Media guys. Jadi Lost Media salah satu yang terkenal ya Lost Media itu adalah foto rekamannya kematiannya Daijiro Kato ya. Siapa tuh? Daijiro Kato itu pembalap motor.